Indonesia adalah salah satu negara maritim yang mempunyai kekayaan sumber daya laut yang berlimpah dan menjadi salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Kekuatan yang ada ini akan mendukung perekonomian Indonesia dan juga pemenuhan kebutuhan masyarakat baik untuk lokal maupun permintaan dunia. Namun, sumber daya ini merupakan suatu jenis sumber daya yang meskipun bisa diperbarui, namun sangat membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk perbaruannya dan dipengaruhi oleh faktor-faktor alam lainnya. Untuk itu, diperlukan kebijakan dan juga diperlukan strategi yang tepat sehingga dapat menjaga kelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam jangka waktu panjang. Maka dari itu, mengapa saya membahas semua ini? Karena berhubungan dengan mosi saya pada hari ini, yaitu sebagai negara yang berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Sebelum lanjut dengan pemikiran dan juga alasan-alasan saya, terlebih dahulu akan saya jelaskan mengenai apa itu sebenarnya strategi ekonomi biru. Ya, ekonomi biru adalah sebuah strategi pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan juga mata pencaharian sekaligus pelestarian ekosistem laut. Meskipun secara ekonomi, strategi ini ya dapat meningkatkan pendapatan negara. Namun hal penting yang harus diperhatikan adalah sumber daya alam ini memerlukan waktu untuk perbaruannya karena dapat beresiko pada kepunahan. Maka dari itu, nama saya Mikaela Davu Santoso dari SMA Global Islamic School dan saya berpihak kepada Dewan yang tidak mendukung strategi ekonomi biru. Mengapa? Karena di dalam penerapan ekonomi biru diperlukan suatu strategi penguatan sumber daya alam yang holistik. Seperti yang kita ketahui, yang holistik itu artinya pemerintah mampu melakukan pemanfaatan sumber daya alam maritim dan pada waktu yang sama dapat menjamin kelestarian sumber daya alam tersebut. Nah, Indonesia itu masih banyak sumber daya alam yang lainnya. Untuk pengelolaan SDA jangan digeruh secara keseluruhan, karena kalau semua sumber daya alam ini dipakai, nanti Indonesia akan kekurangan sumber daya alam seperti negara lainnya dan tidak akan ada daya saing ekonomi. Nah, kalau eksploitasi terlalu banyak, tidak diimbangi oleh perbaharuan, akan terjadi kepunahan yang seperti saya bilang tadi. Sementara kebutuhan pangan besar sekali, tidak diimbangi pasokan dan permintaan, itu nanti akan jomplang. Intinya, waktu pemulihan atau perbaharuan lebih lama dibandingkan waktu untuk mengeksploitasi. Perbaruan membutuhkan waktu, jadi tidak akan seimbang dengan pasokan dan juga permintaan. Jadi, kalau kita ingin memanfaatkan ekonomi biru, faktor-faktor yang harus dipikirkan adalah risiko bagaimana sumber daya alam dapat terjaga dalam suatu ekosistem yang stabil. Sementara perubahan iklim, populasi, dan juga faktor-faktor yang lainnya dapat mempengaruhi keseimbangan alam, ketidakseimbangan alam. Misalnya, bibit-bibit ikan itu kan membutuhkan ekosistem yang stabil. Nah, dengan perubahan iklim ini, belum tentu mereka akan tumbuh menjadi besar. Nah, bagaimana strategi ekonomi biru akan berjalan sesuai dengan rencana apabila faktor-faktor yang lainnya tidak mendukung? Seperti perubahan iklim yang drastis, polusi laut, pengambilan ikan ilegal, dan lain sebagainya yang memang turut memperburuk strategi ekonomi biru. Maka, untuk mengakhiri debat saya pada hari ini, akan saya tegaskan lagi bahwa untuk saat ini
sepertinya Indonesia masih belum dapat menerapkan strategi ekonomi biru. Mengingat bahwa pemanfaatan sumber daya alam lainnya masih perlu diperbaiki dan sumber daya alam maritim ini menjadi kunci untuk ekonomi Indonesia masa depan. Demikian yang dapat saya sampaikan dan terima kasih.